akan membacakan presentasi kami dari percobaan 6 dengan judul Identifikasi Sifat Fisika dan Kimia Senyawa Organik dengan memiliki 4 tujuan, di mana tujuan yang pertama yaitu menguji kelarutan beberapa senyawa organik. Kemudian yang kedua, menentukan sifat suatu senyawa, basa kuat, asam lemah, atau zat netral. Kemudian yang ketiga, memahami dan menjelaskan definisi dan klasifikasi isomer. Kemudian yang keempat yaitu memahami pengertian isomer geometri. Landasan teori. Menurut Chang 2005, kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam jumlah tertentu pada pelarut zat tertentu. Menurut Alfian 2009, bahan yang bersifat polar terdiri dari bahan yang bersifat ionik, seperti kovalen. Menurut Zheng et al. 2017, isomer geometri adalah senyawa dengan jenis, jumlah atom, dan ikatan kimia yang sama, tetapi berbeda penataannya di ruangan. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah prosedur percobaan. Yang pertama itu alat. Pertama, alat yang digunakan pada percobaan ini itu tabung reaksi, pipet tetes, spatula, air damier 125 ml, pembakar bunsen, corong puncer, labu bulat 400 ml, alat penentu titik leleh. Dan selanjutnya itu adalah bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu adalah NaOH 5%, HCl 5%, NaHCO3, yang keempat H2SO4, dan terakhir adalah anhidrat maleat. Baiklah, selanjutnya itu adalah prosedur percobaan. Nah, pada praktikum kali ini terdapat dua prosedur percobaan. Yang pertama itu adalah uji kelarutan. Yang pertama itu 1 mili aquades tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu sampel yang akan kita uji tersebut kita tambahkan 1 sampai 20 sampai 2 tetes. Nah, selanjutnya itu adalah diketuk atau digoyang dengan perlahan. Selanjutnya itu akan terbentuk larutan yang larut dan tidak larut. Untuk yang larut ini diuji dengan asam dan basa. Jika membirukan lakmus merah, ini menandakan ada amina dengan BM rendah. Nah, jika memerahkan lakmus biru, ini menandakan asam karboksilat dengan BM rendah. Jika tidak merubah warna kertas lakmus, ini menandakan senyawa netral dengan BM rendah. Untuk senyawa yang tidak larut tersebut kita tambahkan dengan NaOH. Untuk tambahkan NaOH ini ada senyawa yang larut dan tidak larut. Untuk yang larut ini kita tambahkan lagi NaHCO3. Jika tidak larut, ini menandakan senyawa tersebut adalah asam lemah. Dan jika larut tersebut menandakan asam karboksilat. Nah, untuk tidak larut tersebut kita tambahkan dengan HCl 5%. Nah, dimana kalau sampel tersebut larut, ini terdapat basa dengan amina BM tinggi. Jika tidak larut, kita tambahkan dengan H2SO4 pekat. Jika tidak larut, ini menandakan senyawa tersebut adalah senyawa inert, alkil, alkana, halida, dan senyawa aromatik. Nah, jika larut, senyawa tersebut adalah senyawa netral, alkena, alkuna, alkohol, keton, amida, aldehid, ester, dan senyawa nitro. Untuk prosedur percobaan kedua itu adalah isomer geometri, di mana isomer geometri ini pertama-tama aquades kita didihkan 20 ml di dalam air Lemaire, lalu ditambahkan dengan 15 gram anhidrat maleat, lalu terbentuklah dua fase yaitu kristal asam maleat dan filtrat. Untuk kristal itu kita kumpulkan dalam corong buncer, kita saring, lalu kita keringkan dan ditentukan titik leleh. Maka kita akan menentukan titik leleh dari asam maleat. Untuk filter tersebut kita masukkan ke dalam labu bundar 100 ml, lalu ditambahkan dengan 15 ml HCl pekat selama 10 menit, lalu didinginkan pada suhu kamar. Pada saat proses ini terjadi dua, yaitu kristal asam fumarat dan filtrat. Untuk kristal asam fumarat tersebut kita
dikumpulkan di atas corong bencer atau kita saring, lalu dikeringkan dan ditentukan titik leleh. Titik leleh yang kita ukur tersebut itulah titik leleh asam fumarat. Terima kasih. Ada 7 buah sampel yang digunakan pada percobaan ini, yang ditandai dengan kristal A, B, C, D, E, dan cairan F dan G. Yang pertama yaitu kristal A. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui senyawa apa yang terkandung di dalam kristal A tersebut. Untuk mengetahui senyawa apa yang terkandung di dalamnya, dilakukan dengan cara menambahkan air ke dalam sampel. Fungsi dari penambahan air ini adalah untuk mengetahui apakah sampel merupakan senyawa polar atau non-polar. Selain itu, air merupakan pelarut universal yang bersifat polar. Setelah dilakukan penambahan air sampel tersebut kemudian larut. Kemudian dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus yang ternyata hasil yang diperoleh tidak dapat mengubah warna pada kertas lakmus. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa senyawa yang terkandung di dalam kristal A adalah gula. Menurut literatur yang ada, gula dapat larut di dalam air karena ketika pecah, molekul gula dari kristal gula tersebut akan langsung dikelilingi oleh air. Gula memiliki gugus hidroksil dengan muatan negatif, sehingga muatan positif dari hidrogen di dalam air akan mengikatnya. Oleh karena itu, gula dapat larut dalam air. Selanjutnya, kristal B. Dari beberapa perlakuan yang telah dilakukan, dipastikan bahwa kristal B memiliki sifat asam lemah dan dilakukan identifikasi terhadap kristal B, yang ternyata kristal B merupakan senyawa fenol. Fenol merupakan senyawa asam lemah. Dan yang selanjutnya yaitu kristal C. Dari setiap penambahan, yaitu penambahan air, NaOH 5%, HCl 5%, dan H2SO 4 pekat, di mana tidak menghasilkan kelarutan. Dalam hal ini, hanya alkana, alkil halida, dan beberapa senyawa aromatis yang tidak larut dalam H2SO 4. Hal ini membuktikan bahwa pada kristal C tidak mengandung ikatan rangkap atau hidrokarbon jenuh. Karena H2SO4 dapat bereaksi atau larut dalam senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Setelah diidentifikasi, ternyata kristal C adalah naftalen, yang mana naftalen merupakan hidrokarbon kristalin aromatik yang terbentuk padatan berwarna putih dengan rumus molekul C10H8 dan berbentuk 2 cincin benzena. Sampel D, pelaku yang pertama yaitu ditambahkan dengan air, hasilnya larut, kemudian ditetesi ke kertas lakmus. Dia membirukan lakmus, kemudian suhunya relatif tidak berubah. Nah, pada percobaan ini ditambah air dan dilakukan pengujian sifat asam basa pada sampel. Dan hasil menunjukkan bahwa sampel dapat membirukan lakmus, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel sebenarnya memiliki sifat basa. Dari literatur, sampel ini adalah N-pentana. Nah, selanjutnya yaitu sampel E. Pelaku yang pertama ditambahkan ke dalam air, hasilnya yaitu larut, kemudian ditetesi ke kertas lakmus, dia membirukan lakmus, larutan menjadi dingin. Nah, pada percobaan ini, sampel E dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Hasil yang didapat dinyatakan sampel tersebut larut dalam air, yang menunjukkan sampel E merupakan pelarut polar pada pelarut menggunakan pelarut NaOH yang merupakan senyawa polar. Sampel E sedikit larut dalam NaOH. Sampel F dimasukkan ke dalam air, didapatkan hasil tidak larut, kemudian ditambahkan dengan NaOH, didapatkan hasil sampel F-nya yaitu larut. Dan yang terakhir ditambahkan dengan NaHCO3, didapatkan hasil sampel F-nya larut. Hal ini menunjukkan senyawa nonpolar sudah dipastikan hanya akan larut dalam pelarut nonpolar. Sampel ini akan membentuk dua lapisan oleh senyawa polar, dan senyawa nonpolar ini mempengaruhi oleh ikatan yang dibentuk. Pada literatur dijelaskan senyawa nonpolar hanya dapat berikatan antar alkil, sehingga ketika dicampurkan senyawa polar yang umumnya tidak memiliki rantai alkil, tidak dapat diikat oleh senyawa nonpolar. Selanjutnya yaitu sampel G. Pelaku yang pertama ditambahkan ke dalam air, hasil yang didapatkan tidak larut. Kemudian ditambahkan NaOH 5%, hasil yang didapatkan juga tidak larut. Dan yang terakhir ditambahkan dengan HCl 5%, hasil yang didapatkan yaitu larut.
larut dalam HCl. Dapat dikatakan bahwa sampel adalah senyawa yang bersifat asam. Setelah diidentifikasi, dapat dikatakan bahwa sampel G adalah oktilamin hotilamina. Ini dapat menghambat korosi pada besi, sehingga banyak dilakukan sintesis pada senyawa ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang isomer geometri. Sebelum kita membahas tentang isomer geometri, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan isomer. Nah, isomer merupakan senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi mempunyai struktur atau konfigurasi yang berbeda. Nah, barulah kita membahas tentang isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Dilakukan percobaan ini untuk memahami prinsip dasar dari isomer ruang, khususnya isomer geometri, dan membedakan sifat fisik di antara keduanya. Nah, adapun prinsip dari percobaan ini yaitu adisi dan eliminasi, dengan memutuskan ikatan pi melalui reaksi adisi dan membentuk kembali melalui reaksi eliminasi. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan metode Yan. Metode Yan ini merupakan metode rekristalisasi. Pada percobaan ini terlebih dahulu dilakukan pengubahan asam maleat dari anhidrat maleat. Nah, mengapa digunakan anhidrat maleat? Itu dikarenakan dalam bentuk anhidratnya lebih stabil daripada bentuk asamnya yang disebabkan oleh kebebasan anhidrat maleat untuk bergerak dengan adanya ikatan pi daripada asam maleat yang bersifat kaku. Nah, setelah itu dilakukan pengujian titik leleh terlebih dahulu pada anhidrat maleat untuk acuan pembanding pada titik leleh hasil yang didapatkan sehingga dapat dibandingkan perbedaan sifat fisik dari keisomeran geometri. Nah, pada penentuan titik leleh tersebut digunakan alat melting point. Prinsip dari alat tersebut yaitu menggunakan aliran konveksi panas sehingga terjadi distribusi panas dari sumber panas ke padatan kristal anhidrat maleat yang telah dimasukkan ke dalam pipa kapiler sebelumnya. Nah, prosedur pengerjaan pada percobaan ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, hasilnya, jika larutan tidak berwarna, menandakan anhidrat melarut sepenuhnya dalam air panas dan terbentuk asam maleat sebagai produk dari reaksi hidrolisis yang terjadi. Setelah larutan larut dan terbentuk asam maleat sebagai produk reaksi, kemudian larutan didinginkan dalam es batu. Proses pendinginan ini bertujuan untuk mempercepat proses kristalisasi dengan menurunkan kelarutan produk asam maleat. Selanjutnya, kristal asam maleat tersebut disaring dengan menggunakan corong Buchner. Nah, prinsip dari alat tersebut yaitu menitik beratkan pada penggunaan kerja tekanan udara atau vakum, yaitu dengan memisahkan endapan dari pelarutnya atau cairan dan residunya dengan cara menyedot udara di dalam corong dengan pompa Buchner atau pompa vakum sehingga tekanan di dalamnya lebih kecil daripada yang di dalamnya, yaitu hampir sama dengan nol, dan air yang ada di dalam corong dapat menetes untuk menghasilkan filtrat yang lebih banyak dan endapan tetap tertinggal di atas corong tersebut. Setelah perlakuan tadi dilakukan pengeringan dan penentuan titik leleh. Nah, selanjutnya filtrat yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut. Dalam tahapan pertama filtrat, hasil penyaringan ditambahkan dengan HCl pekat. HCl ini berfungsi untuk sebagai pengadisi ikatan rangkap karbon pada asam maleat. Reaksi ini merupakan reaksi adisi elektrofilik karena serangan awal dilakukan oleh 4 buah elektrofil. Setelah ditambahkan larutan HCl pekat, larutan tersebut dibiarkan kurang lebih 10 menit agar proses adisi berlangsung. Berdasarkan literatur, untuk mempercepat proses ini dapat dilakukan proses reflux untuk mempercepat reaksi adisi.
Karena untuk memecah ikatan pi atau rangkap menjadi ikatan sigma atau tunggal, karbon-karbon membutuhkan energi yang tinggi, dan energi ini tidak tersedia untuk molekul pada suhu kamar, sehingga pendidihan pada proses refluks ini dapat menyediakan energi bagi molekul untuk memecahkan ikatan pi. Nah, setelah itu terjadi reaksi eliminasi yang bertujuan untuk membentuk kembali ikatan rangkap karbon sehingga asam fumarat dapat terbentuk. Setelah didapatkan asam fumarat, kemudian dilakukan pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk agar proses kristalisasi dapat berlangsung dengan menurunkan kelarutan produk. Sebelum didinginkan, terbentuk sedikit endapan kristal pada larutan filtrat. Hal ini dikarenakan sifat fisik dari asam fumarat yang tidak larut dalam air. Sementara itu, asam maleat dapat larut dalam air yang bersifat polar. Maka dapat kita simpulkan bahwa asam maleat tersebut bersifat polar. Berdasarkan literatur yang didapatkan bahwa nilai titik leleh dari asam fumarat yaitu 285 derajat Celcius. Berdasarkan titik lelehnya, asam maleat memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada asam maleat atau isomer cis, memiliki titik leleh lebih kecil karena pada asam maleat terjadi tolakan antara dua gugus karboksilat stabil, sedangkan pada asam fumarat isomer trans memiliki tolakan yang lebih kecil sehingga senyawa tersebut lebih relatif stabil. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan pada percobaan kali ini. Dapat kita simpulkan yang pertama itu uji kelarutan merupakan salah satu cara untuk menentukan golongan serta karakteristik masing-masing fungsinya. Yang kedua itu adalah sampel yang diidentifikasi yaitu minyak goreng, urea, gula pasir, fenol, micin atau mononatrium glutamat, dan oktalamina serta kapur barus. Yang ketiga itu adalah isomer, merupakan molekul-molekul yang memiliki rumus kimia yang sama namun memiliki susunan struktur yang berbeda. Isomer struktur dan isomer ruang. Yang keempat itu adalah isomer geometri. Isomer geometri ini merupakan isomer yang disebabkan dengan adanya perbedaan letak atau gugus di dalam suatu ruang molekul. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.